Kalau lu nganggap video ini bakalan bahas tentang weh dan itu ceritanya kayak gini, weh yang bagus dari dan tuh aspek karakternya, plotnya dan lain sebagainya, maka lu close aja video ini dan go back to scroll kagak jelas. Di video ini gue cuman mau bahas experience aneh gue saat baca manga ini. Kita bahas dimulai dari gambar ini. Just a little bit context. Di dan ini ada dua makhluk selain manusia, yaitu ada yokai atau hantu dan juga ada aliens. Ketika gua lihat panel ini, di otak gua cuman satu. Kenapa autornya bikin gambar kayak gini anjing? Kayaknya gua udah cukup banyak baca manga-manga lain yang isinya monster menyeramkan, kreatur yang aneh, something amazing selain manusia. Tapi gak seaneh ini. Di awal-awal cerita dan isinya cuman bahas balls anjir. Pemeran utamanya si Okarun, dia di-challenge sama heroinnya yang namanya Momo buat mastiin apakah hantu itu nyata. Dan si Momo ditantang oleh Okarun buat mastiin alien itu ada atau enggak. Okarun pergi ke sebuah terowongan menyeramkan, lalu bertemu dengan hantu nenek-nenek yang bilang kayak gini. Siapa yang mau coba? Momo pergi ke sebuah gedung kosong dan akhirnya bertemu dengan alien yang punya krisis reproduksi. Spesies mereka stuck dalam evolusi dan pengen belajar cara reproduksi manusia itu seperti apa. Makanya mereka bikin ginian. Gak cukup sampai situ, ternyata Ken dirasuki oleh nenek tadi sehingga dia kehilangan kontaknya anjing. Dia bisa sih berubah jadi sesuatu yang anjir kok keren ya, tapi dengan bayaran dia harus kehilangan sesuatu yang berharga bagi dia. Ken bisa dapetin kembali kalau dia bisa ngalahin nenek tadi. Neneknya berhasil dikalahkan, weh banzai. Sekarang buazak dia hilang anjir. Gua kan udah bilang dan di awal-awal itu isinya cuma tentang balls doang. Gua sampai agak kesel, ini mana plot epicnya? Ini mana cerita serunya? Setelah chapter demi chapter gua baca, gua akhirnya sadar kalau gua punya ekspektasi yang salah terhadap manga ini. Gua punya cara yang salah dalam menikmati manga dan Menurut gua, lu bisa baca manga ini dengan tanpa perlu mikirin plotnya bakalan seperti apa. Toh percuma, lu gak bakalan bisa nebak juga. Tiba-tiba ada sapi naik ke UFO. Gua gak bilang manga ini jelek, cerita dalam manga ini jelek, atau karakter-karakternya punya penulisan yang jelek. Enggak, justru manga ini punya poin-poin yang sebenarnya cukup bagus dibandingkan manga lainnya. Tapi semua itu bukanlah hal yang menonjol dan bikin manga ini spesial. Yang bikin manga ini spesial justru karena keunikannya, keanehannya, dan dedikasi Yuki Nobutatsu, sang mangaka, dalam menggambar. Lu bisa menikmati dan dengan hanya meresapi setiap panel-panel luar biasa yang disajikan. Bagaimana dia menggambarkan suasana keadaan dan situasi dalam ceritanya lewat panel yang digambar dengan sangat detail. Gua mengapresiasi setiap line art yang dia gambar. Ketika baca dan yang gua tungguin atau nantikan itu bukan bagaimana si Okarun bakalan akhirnya menemukan kembali buah zak dia, tapi gua penasaran bakalan ada aliens atau yokai seperti apa aja yang bakalan muncul. Makhluk unik apa ya yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya? Bakalan ada kejadian di luar nalar seperti apa yang bakalan mereka hadapin selanjutnya? Lu bisa lihat di situ berapa banyak effort dan dedikasi yang mangakanya buat dalam menggambar panel itu. Setiap makhluk yang ada di situ, bahkan tanpa dijelaskan pun, kita sudah bisa menerka-nerka tentang mereka itu adalah makhluk yang seperti apa. Terlepas dari semua kemunculan makhluk itu terasa aneh. Ada di suatu waktu mereka dikejar-kejar oleh kepiting raksasa. Gua tanya coba, manga mana yang monster jahatnya adalah seekor kepiting raksasa? Ada lagi suatu momen mereka lagi ada di sebuah ruang musik yang isinya ada poster-poster musisi terkenal atau siapalah gua gak tahu itu. Terus tiba-tiba aja muncul panel gini. Wah anjir, gua gak peduli ini konteksnya apa, kenapa tiba-tiba mereka muncul, korelasi sama ceritanya apa, gua gak peduli. Satu hal yang gua rasain saat itu, anjir keren. Tapi aneh. Setiap pertarungan yang terjadi dalam manga ini selalu diselipkan hal-hal hilarius.
Contohnya ketika manga-manga lain punya training arc yang serius dan karakternya seringkali bahkan mengalami proses pendewasaan dan realisasi diri. Di sini manga Dandadan bikin training arc lewat lagu metal anjir. Terus pas lawan musisi gede kepala tadi, si Okarunnya harus hitbang buat ngelawain mereka. Emang autornya gak peduli logik ini mah, suka-suka dia aja pokoknya. Atau misal sesimpel pas lawan alien, mereka itu punya pose yang aneh banget. Ngapain coba mereka dibuat berpose kayak gini buat ngeluarin jurus mereka. Sumpah gua gak ngerti reasoning mangakanya, tapi anjir PO gua kayak gini. Tapi sekali lagi, hal-hal kayak gini yang justru jadi alasan gua suka dengan manga ini. Gua baru baca manga ini sampai chapter 70-an. Dan so far di setiap arc-nya masih berfokus pada pengenalan karakter-karakter utamanya. Terlepas tadi gua bilang manga ini isinya cuman hal-hal aneh aja, tapi sebenarnya bagaimana karakter-karakternya di develop pun nggak bisa kita hiraukan. Okarun sang karakter utamanya, lewat dia kita bisa lihat seseorang yang punya insekuritas tinggi karena dia punya ketertarikan yang beda dengan orang lain. Tapi seiring waktu, dia mulai nunjukin sisi tangguh dan semangat dia dalam melindungi teman-temannya. Momo yang di panel awal mangganya, kita dikasih lihat tiba-tiba dia yang lagi diputusin oleh pacarnya. Yang out of nowhere dan seriously aneh banget panel pertama manga dikasih ginian. Tapi seiring berjalannya waktu, gue menikmati banget kebersamaan dia dengan Okarun. Bagaimana dia menjadi sosok yang membantu Okarun dalam mengatasi social anxiety yang dia punya. Salah satu hal yang bikin gua betah baca manga ini, ya bagaimana relationship mereka berdua terjadi dan di-build up secara perlahan. Airi yang tipikal cewek waifu-able banget, dia jadi pusat perhatian teman-teman sekolahnya yang ternyata punya sisi kejam lain yang cukup menyebalkan. Tapi ada suatu momen yang ngeflip semua itu, bikin dia sadar apa yang dia lakukan itu bukanlah hal yang baik. Di situ gue jadi bisa bersimpati dengan karakternya. Satu lagi ada Jiji. Pertama kali dia dikenalkan sebagai teman masa kecilnya Momo. Biasalah trope anime manga pada umumnya. Dia punya penampilan yang jauh lebih keren dari Okarun dan ternyata juga first love-nya Momo. Gue bisa ngeliat love triangle yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Atau itu yang gue pikirin awalnya. Tiba-tiba dia kayak gini anjir. Dah lah, emang paling bener gak expect apapun yang serius dari manga ini. Ada juga satu karakter yang kalau menurut gue cukup menarik dan lagi-lagi menambah nuansa. Dia karakter yang sebenarnya tiba-tiba muncul tapi punya penampilan yang hilarious. Di beberapa chapter kemunculannya seringkali dia menunjukkan ekspresi-ekspresi yang cukup bikin gue pribadi ketawa sih. Walaupun pas gua cek komentar orang lain justru banyak yang kesel ya sama dia. Sebenarnya memang ada problem yang menurut gua cukup gede buat manga ini. Gak tahu ya, mungkin ini perasaan pribadi gua aja. Tapi makin kesini gua mulai ngerasa nggak terlalu mau invested atau ngeluangin waktu gua buat baca manga ini sampai habis. Karena dari awal sampai chapter 70-an aja gua masih belum nemuin siapa musuh utama mereka. Menurut gua itu salah satu aspek penting dalam sebuah cerita. Sebuah cerita gak bisa terus berdiri sendiri tanpa ada antagonis yang jadi lawan mereka. Di sini yokai dan aliennya bukanlah antagonis utama yang menghalangi mereka. Karena di setiap arc, individu musuhnya selalu berganti. Walaupun again, gua bisa menikmati manga ini cuman dengan ngeliatin art-artnya yang hilarious dan memanjakan mata. Plus dibalut komedi absurd yang bisa bikin gua ketawa juga. Tapi itu gak cukup buat gue bilang ini manga sebuah mahakarya. Gue bahkan coba lihat di fandom site buat ngeliatin arc apa aja yang bakalan ada selanjutnya. Cuman gue tetap ngerasa kayaknya Dandadan bakalan tetap seperti itu tanpa adanya antagonis utama yang menghalangi mereka. Which is fine, itu bukan suatu aspek yang bikin manga ini secara objektif jadi jelek. Mungkin karena gue bacanya maraton dan anjir gue bukan orang yang bisa baca manga beratus-ratus chapter tanpa ngerasa burn out. Karena jadinya gue gak bisa nikmatin mangganya lebih santai aja. Mungkin itu juga jadi alasan kenapa gue baca manga Dandadan dengan perasaan yang cukup jenuh. Mungkin kedepannya gue bakalan baca secara perlahan atau cuma nunggu animenya tayang aja. Dan gue bakalan namatin series ini lewat animenya. Gue bersyukur sih pas lihat trailer animenya, kerasa banget kalau produksinya bener-bener penuh dedikasi dan cinta, nggak asal-asalan gitu. Padahal kan kalau gue lihat manga ini cukup punya art yang susah banget buat diaplikasiin menjadi sebuah anime. Tapi ya gue cukup berharap banyak dengan anime ini. Moga aja segala keanehan, keabsurdan yang ada pada manganya dapat teradaptasi secara baik.
Buat lu yang udah nonton sampai sini, gua saranin baca aja manga dan ini. Lu nikmatin panel demi panelnya, monster-monsternya. Lu apresiasi aja setiap gambar dan panel yang muncul dalam manga itu. Dengan begitu, gua yakin lu bakalan ngalamin pengalaman aneh yang gak bisa lu dapetin dari manga lainnya. Sebelumnya gua juga pernah bahas manga Homunculus dan Goodbye Eri yang pernah dibahas di podcastnya Raditya Dika dan Eno Bening. Kalau lu tertarik dengan dua manga yang juga aneh tapi dengan rasa yang beda, lu bisa tonton video pembahasan gua di sini.